Halo pecinta film, selamat datang di Cerita Film, tempat di mana kamu bisa mengetahui alur cerita film tanpa menontonnya berlama-lama. Mari saksikan alur ceritanya. Pada kali ini, kita akan membahas cerita film India yang berjudul Gudechari, yang artinya mata-mata. Merupakan film thriller mata-mata India Telugu tahun 2018. Film Gudechari mengisahkan seorang anak yang bernama Gopi, yang dibawa oleh pamannya. Semenjak itu, sang paman, yang bernama Satya mengubah identitas Gopi agar Gopi tidak mati terbunuh, seperti ayahnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan. Film diawali dengan kisah 20 tahun yang lalu. Beberapa anggota Trinetra sedang memburu seorang agen Trinetra yang telah berkhianat dan dianggap sebagai mata-mata teroris. Trinetra adalah agen militer rahasia, yang keberadaannya tidak boleh diketahui. Diketahui bahwa terdapat salah seorang anggota Trinetra yang menyebarkan tentang keanggotaan Trinetra kepada teroris, sehingga beberapa perwira Trinetra harus memburu mata-mata tersebut. Tetapi nasib buruk terjadi pada dua orang anggota Trinetra terbunuh dalam operasi tersebut, yang hanya menyisakan satu orang anggota Trinetra yaitu Satya. Dengan perasaan sedih, Satya memberitahukan kepada seorang anak kecil bernama Gopi, bahwa dia tidak bisa menyelamatkan ayahnya Raghufir. Diketahui bahwa Gopi adalah keponakan Satya, anak dari adiknya yang telah meninggal dan Raghufir yang merupakan salah seorang anggota Trinetra yang tewas dalam operasi penangkapan mata-mata yang terjadi sebelumnya. Sehingga, saat ini Gopi sudah tidak memiliki orang tua. Satya adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Gopi. Satya memberitahukan kepada atasannya yang bernama Akarya, bahwa keanggotaan Trinetra telah bocor kepada teroris. Teroris sudah mengetahui siapa saja anggota Trinetra, alamat dan keluarga mereka. Sehingga Trinetra harus segera dimatikan. Semua anggota Trinetra segera menghancurkan berkas-berkas tentang Trinetra, termasuk juga Damodar. Untuk menyelamatkan Gopi dari teroris, Satya memalsukan kematiannya dan Gopi dalam sebuah kecelakaan. Satya membawa Gopi pindah dan memulai kehidupan rahasia mereka di Rajah Mudri. Satya juga mengubah identitas Gopi dan menjadi ayah Gopi. Gopi berganti nama menjadi Arjun Kumar. Setelah 20 tahun, Arjun telah dewasa dan bercita-cita menjadi agen intelijen India yang bernama Ro. Tapi, tidak diperbolehkan oleh Satya. Tanpa sepengetahuan Satya, Arjun telah mengirimkan 174 lamaran, namun tidak mendapat tanggapan dari Ro. Tapi, ketika lamaran ke-175 di formulir lamaran Arjun mencoba menyebut nama ayahnya yaitu Raghufir. Setelah melalui beberapa tes, akhirnya Arjun berhasil direkrut oleh Trinetra yang merupakan senjata rahasia Ro dan dipimpin oleh Damodar yang merupakan sahabat Satya di Trinetra dahulu. Ternyata Trinetra dihidupkan kembali setelah serangan teroris di Mumbai. Pemerintah sadar musuh masih ada di antara mereka. Trinetra masih dibutuhkan lagi. Arjun dibawa ke markas Trinetra yang berkedok sebagai butik yang bernama Tailorman. Di sebuah ruangan Arjun dan beberapa anggota Trinetra yang diterima diminta untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi agar mereka menjaga semua rahasia Trinetra, bertanggung jawab sepenuhnya dan bersiap untuk mati. Berpindah di suatu tempat di luar India, seorang pemimpin teroris memperoleh informasi tentang data keanggotaan Trinetra yang baru. Dia melihat semua biodata tentang anggota Trinetra dan memilih data Arjun. Entah apa yang akan direncanakan mereka terhadap Arjun. Di suatu tempat, Arjun dan beberapa anggota Trinetra yang baru sedang berlatih tempur, bela diri, komputer dan lainnya. Saat hendak kembali ke flatnya Arjun tidak sengaja menabrak seorang perempuan bernama Samira Rao yang merupakan seorang psikolog. Arjun memperkenalkan dirinya sebagai seorang penjaga butik. Satya mengetahui kalau Arjun menjadi anggota Trinetra. Satya marah dan tidak ingin Arjun meninggal seperti ayahnya dulu. Namun Arjun menjelaskan bahwa dia ingin seperti ayahnya dan ini dia lakukan untuk negaranya. Dan Satya pun mengalah. Di markas, Damodar mengatakan bahwa buruan utama Trinetra adalah Rana seorang pemimpin Al-Mujahidin. Mendengar hal tersebut, Arjun teringat di masa kecilnya bahwa dia pernah mendengar bahwa ayahnya dibunuh oleh Al-Mujahidin. Di saat latihan, Arjun selalu tidak fokus dan merasa dirinya tidak akan mampu. Lalu dia curhat dengan Samira tanpa mengatakan yang sebenarnya. Samira menginspirasikan hal-hal positif yang dapat membuka pikiran Arjun. Arjun mengerti apa yang dikatakan Samira. Arjun berlatih dengan baik dan melewati tes-tes dari pelatih. Suatu hari, Samira datang ke butik Arjun untuk mencari baju.
Dia datang bersama seorang pria parubaya dan memperkenalkan sebagai ayahnya. Saat hendak keluar dari butik, Arjun melihat seseorang sedang memperhatikannya. Dia adalah Hamzah, kelompok Al-Mujahidin. Saat Arjun dan Samira sedang jalan-jalan di luar, mereka juga diperhatikan oleh mata-mata dari Al-Mujahidin. Saat Arjun dan Samira selesai makan, seseorang mengambil gelas yang terdapat sidik jari bekas Arjun. Arjun kembali mengikuti sesi latihan terakhirnya. Awalnya Arjun sangat semangat, tetapi saat Arjun disinggung soal ayahnya dia menjadi lemah. Damodar mengatakan kepada Arjun, "Jangan jadikan ayahmu sebagai kelemahanmu. Taklukkan dulu segala sesuatu tentang ayahmu. Baru kau bisa mengabdikan diri kepada negara." Kata-kata Damodar membuat semangat Arjun. Akhirnya, Arjun bisa menyelesaikan latihannya dengan baik. Ternyata Lina menyukai Arjun. Namun Arjun menolaknya dengan halus. Arjun mengatakan harus mementingkan negara dibandingkan perasaan. Syam memberikan semua data tentang Samira kepada Arjun. Ternyata semua kegiatan Trinetra selalu diawasi. Arjun terkejut melihat ternyata Samira yatim piatu. Arjun curiga kepada Samira yang pernah memperkenalkan ayahnya ketika di butik. Arjun marah dan mendatangi Samira, menanyakan kenapa Samira berbohong tentang ayahnya. Samira menceritakan kepada Arjun bahwa ayah dan ibunya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Semua menganggap bahwa pamannya adalah ayahnya dan dia pun membiarkan hal itu karena tidak ingin dikasihani sebagai anak yatim piatu. Samira mengatakan bahwa dia sangat sedih kehilangan orang tuanya dan harus selalu berpura-pura bahagia.